Suatu hari. Jengkel deh. Tugas kok banyak banget. Inilah disuruh itu. Kan aku pengen main dan santai juga. Kamu kenapa, Cila? Kok marah-marah terus sih? Gak baik loh, nanti cepet tua. Ini loh Kak Sofi, aku tuh punya banyak banget tugas dari guruku. Oh alah, gitu. Emang tugasnya disuruh ngapain aja sih? Tugasnya itu disuruh membaca surah Al-Fatihah dengan tajwid yang benar. Nah, tapi kan aku nggak tahu Kak gimana baca Al-Fatihah dengan tajwid yang benar itu gimana. Oh alah, gitu. Ya udah deh, Kak Sofi ajarin. Mau nggak? Oke deh Kak Sofi, ayo kita belajar. Karena Cila mau diajarin hukum tajwid yang ada di surah Al-Fatihah, maka mari kita belajar bersama-sama. Sebelum kita belajar tentang tajwid yang ada pada surah Al-Fatihah, Kak Sofi akan membacakan surahnya terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Yang pertama, pada ayat pertama ada hukum bacaan lam yang dibaca tarkik. Tarkik artinya tipis. Hal ini terjadi karena sebelum kalimat lam jalalah terdapat tanda baca kasroh, sehingga cara membacanya yaitu dengan menipiskan suara lam dan dibaca panjang 2 harokat. Ya Cila dan teman-teman, seperti membaca seperti ini. Bismillahi. Jadi lamnya dibaca tipis. Selanjutnya adalah hukum bacaan alif lam syamsiyah. Ini terjadi karena ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu dari huruf alif lam syamsiyah. Di sini ada pada kalimat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, alif lam bertemu dengan huruf Ra. Cara membacanya dengan melemburkan suara alif lam ke dalam huruf Ra menjadi Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi suara alif lam itu dianggap tidak ada ya Cila dan teman-teman. Hukum tajwid yang ketiga, mad arid li sukun. Ini terjadi karena ada mad tabi'i yang berletak sebelum waqaf, yaitu pada kalimat ar-rahim. Di sini mad arid li sukunnya yang mana sih? Yang him ya teman-teman dan Cila. Cara membacanya dengan memanjangkannya sebanyak 2 harakat. Nggak terlalu sulit deh sepertinya. Hukum selanjutnya sama seperti ayat awal tadi, yaitu lam jalalah yang dibaca tarkik atau tipis. Hal ini terjadi karena sebelum huruf lam jalalah itu ada
yang diharokati dengan kasroh, sehingga lamnya dibaca tipis. Lillahi. Hukum selanjutnya yaitu alif lam qamariyah. Karena ada alif lam bertemu dengan ain, dan cara membacanya alif lamnya yaitu dijelaskan suaranya menjadi Rabbil alamin. Rabbil, alif lamnya itu jelas ya teman-teman dan jelas. Selanjutnya adalah hukum mad arid li sukun. Karena ada mad tabi'i yaitu alamin, min. Situ ya teman-teman, itu mad tabi'i karena kasroh bertemu dengan ya sukun. Letaknya mad tabi'i tersebut ada di sebelum waqaf, sehingga dia dibacanya mad arid li sukun. Cara membacanya yaitu dengan memanjangkan 2 harokat. Jadi Rabbil alamin. Ayat ketiga. Hukum bacaan yang pertama sama dengan ayat pertama, yaitu terdapat bacaan alif lam syamsiah. Seperti ini ya. Selanjutnya ayat ketiga. Hukum bacaan yang pertama sama dengan ayat selanjutnya, yaitu mad arid li sukun yang terjadi karena mad tabi'i yaitu hi, itu kasroh bertemu dengan ya itu bertemu dan terletak di akhir kalimah. Jadi sama seperti tadi, cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Next, ayat keempat. Hukum bacaan yang pertama yang ada pada ayat keempat ini adalah hukum bacaan mad tabi'i, di mana ada tanda baca fathah di atas huruf mim bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya dengan dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya adalah hukum bacaan alif lam syamsiah, di mana alif lam bertemu dengan dal. Dan cara membacanya dengan meleburkan suara alif lam ke dalam huruf dal menjadi maliki yaumiddin. Alif lam tidak jelas ya di sini karena dia dihubungi alif lam syamsiah, sehingga dia dianggap tidak ada dan tidak dibaca. Bacaan selanjutnya yang terakhir yaitu adalah mad arid li sukun. Pada ayat kelima ada bacaan mad tabi'i yang terletak pada 2 kalimah Iyyaka na'budu wa iyyak. Di situ ada hukum bacaan mad tabi'i, di mana tanda baca fathah yang terletak di atas huruf ya itu bertemu dengan huruf alif, sehingga cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Hukum bacaan yang terakhir yang terletak di akhir ayat kelima yaitu masih sama mad arid li sukun, di mana ada mad tabi'i yang terletak di waqaf atau sebelum waqaf. Jadi dia dibaca waqaf ya teman-teman. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dipanjangkan 2 harokat. Nasta'in, ta'innya ini dipanjangkan 2 harokat. Pada ayat ke-6 ada hukum bacaan mad tabi'i, yaitu pada kalimat na, di mana fathah yang terletak di atas huruf nun bertemu dengan huruf alif. Yang kedua ada pada kalimat syirat, di mana fathah yang terletak di atas huruf ro bertemu dengan huruf alif. Cara membacanya masih sama, yaitu dipanjangkan 2 harokat. Selanjutnya ada alif lam syamsiah yang terletak pada kalimat ihdinas sirata. Suara alif lam pada sebelum huruf shad itu dihilangkan atau dileburkan ke dalam huruf shad menjadi sirata. Selanjutnya ada hukum bacaan alif lam qamariyah pada kalimat siratal mustaqim, di mana alif lam bertemu dengan huruf mim. Dibaca, jadi alif lamnya itu dibaca jelas,
Suratul Suratul mustaqim. Alif lamnya itu ada dan jelas ya. Nah, pada ayat terakhir ini, hukum bacaan yang terakhir adalah mat arid li sukun. Seperti sebelum-sebelumnya, mat arid li sukun terjadi karena mat tobi'i berada atau terletak untuk diwakofkan, sehingga dibaca panjang 2 harokat. Wih, Kak Sofi, udah 6 ayat aja ya. Ternyata mudah juga ya membedah surah Al-Fatihah itu. Nah, iya kan? Nyambung banget nih. Kak Sofi lanjutin ya. Pada ayat ke-7 ada hukum bacaan mat tobi'i pada kalimah syuroto karena fathah bertemu dengan alif. Yang kedua ada mat tobi'i pada kalimah alladzina karena kasroh bertemu dengan huruf ya. Dan selanjutnya yang ketiga ada hukum bacaan mat tobi'i yang terletak pada al-maghdubi karena domah di atas huruf do itu bertemu dengan wawu. Selanjutnya pada ayat 7 juga ada hukum bacaan izhar halki di mana ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf izhar halki yaitu ain. Cara membacanya nun mati dibaca jelas menjadi an'amta. Hukum bacaan selanjutnya adalah izhar syafawi yang terjadi pada kalimah an'amta karena mim mati bertemu salah satu huruf izhar syafawi yaitu ta. Selanjutnya pada kalimah alaihim ghairil terjadi hukum bacaan izhar syafawi pada kalimah mim mati bertemu dengan huruf ho. Yang selanjutnya ada alaihim waladhdallin. Alaihim wala ini dibaca izhar syafawi karena mim mati bertemu dengan huruf wawu. Sehingga mim mati itu harus dibaca secara jelas ya. Izhar syafawi itu harus mim matinya dibaca secara jelas. Pembacaan selanjutnya adalah alif lam syamsiah pada kalimat alladzina. Alif lam bertemu dengan huruf syamsiah yaitu zal. Jadi cara membacanya alif lam itu dileburkan ke dalam huruf zal menjadi alladzina walladzina. Seperti itu ya. Lalu yang kedua ada alif lam komariah pada kalimat ghairil maghdubi. Di sini alif lam bertemu dengan huruf mim sehingga alif lam itu dibaca jelas ataupun ada ya teman-teman. Jadi ghairil maghdubi. Yang ketiga ada juga alif lam syamsiah pada kalimat waladhdallin. Jadi alif lam ini bertemu dengan huruf do sehingga suara alif lam ini harus dileburkan ke dalam huruf do. Bacaan selanjutnya adalah mat lazim kilmi mutsaqal. Ini dikarenakan ada mat tobi'i yaitu do atau fathah yang berada di atas huruf do bertemu dengan alif dan bertemu dengan huruf bertasydid. Sehingga cara membacanya dipanjangkan 6 harokat menjadi waladhdallin. Nah, pada ayat terakhir ini, hukum bacaan yang terakhir adalah mat arid li sukun. Seperti sebelum-sebelumnya, mat arid li sukun terjadi karena mat tobi'i berada atau terletak untuk diwakofkan, sehingga dibaca panjang 2 harokat. Nah, gimana nih Cila? Kamu udah paham belum? Alhamdulillah Kak, Cila udah paham banget. Soalnya penjelasan dari Kak Sofi itu jelas dan mudah difahami. Nah, teman-teman, Cila udah paham nih. Kalau untuk kalian yang udah ikutin keseruan belajar bareng Kak Sofi, udah paham belum sih? Kalau masih ada pertanyaan, silahkan tanya-tanya di komen. Dan jangan lupa like, subscribe ya teman-teman. Kak Sofi akhiri, sampai jumpa di lain video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.